Kita bercerita catur perjalanan dahulu sampai kini. Sebelum kita mulai, saya mohon doanya, beberapa teman kita wafat. Yang pertama Master Internasional Tirto. Ada yang kenal Tirto enggak? Kalau yang senior saya jamin kenal semua. Pak Tirto wafat sekitar 2 bulan lalu. Kehidupan pecatur ya seperti itu, seringkali wafat dalam kesendirian. Dia tidak punya keluarga. Yang kedua, yang baru wafat Jumat 3 minggu lalu. Mungkin yang kenal sedikit di sini, namanya Rajo Nasution. Nah, kalau ada yang kenal, kita doakan keduanya semoga diterima sebaik-baiknya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Rajo meninggal di usia 75 tahun, kalau Pak Tirto itu seumuran saya percis. Saya lebih tua 1 bulan. Di sini ada senior saya, Denny Yuswanto. Ini kelahiran 58, sionya anjing. Kalau nama Tionghoanya Kogianto. Tepuk tangan buat dia. Nah, di sebelah sono ada senior saya lagi, Roni Gunawan. Itu kelahiran tahun 60. Kalau 60 tuh sionya tikus, Pak Denny. Nama Tionghoanya Ong Liming. Kenapa saya cerita gini? Supaya kita ingat, bukan rasis, ini kita berasal dari berbagai suku. Nah, sebelum saya mulai, Rajo Nasution, coba Pak, putih Raja C1, kuda C6, hitam gajah C4, Raja C3, pionnya A5 B4. Ya, ini permainan akhir. Raja C3, Raja B3, A5, B4, gajah C4. Ya. Raja B3, gajah C4, pionnya A5 dan B4. Nah, dan B4. A5 dan B4. Nah, ini yang cerita almarhum Rajo Nasution. 1/4 abad yang lalu, Mei 2000 di Bali. Dia lapor ke saya, Pak Ketua, saya baru ngajarin anak buah Pak Ketua. Yang Pak Ketua bilang bintang. Saya kalah 2 bidak, saya sengaja. Hasilnya remis. Posisi gini, hitam jalan A5 A4. Coba kamu, kalau kamu putih kamu jalan apa? Yang tulak pinggang ya. Nggak boleh ngelihat komputer. Jawabnya apa? Ya kamu. Nah, kuda kali B4. Jebret, raja makan B4, raja B2, A3, raja A1, raja B3, raja B1, A2, raja A1, draw. Ini yang disebut bishop different color. Petaknya beda, petak promosinya dengan ini. Seandainya petak gajahnya hitam, skak dia. Apa pesan moral dari almarhum Rajo Nasution? Bahwa catur itu nggak pernah mudah. Siapa yang murid yang dibilang murid Pak Utut waktu itu diajar oleh Rajo 1/4 abad lalu? Siapa yang bisa nyebut? Ada hadiah. Satria Duta belum lahir. Itu namanya Susanto Megaranto. Diremis sama Rajo babak pertama Indonesia Open. Kamu tadi jawabnya benar, maju ke depan. Nih, kamu dapat hadiah. Wah. Udah foto. Oke ya. Jadi yang benar apa? Ya, makasih. Yang benar kalau kita
tahu konsep itu, gajah di sini kalah kuda nggak menang, dia yang benar posisi gini raja A4. Pak, ini terlalu susah enggak? Enggak. Pak, kalau dia raja B2, raja B5. Kuda D4, raja C5. Menyusul A4. Pak, ini gini. Kalau A4 disendok lagi ini. Gajah D3. Kuda E1, gajah E4. Ini yang namanya kena gembok kudanya. Kena gajah. Kudanya bisa ke G2, F3, D3, C2, kena tutup dengan gajah E4. Pak, kalau dia jalan yang lain, kuda C6, tentu kalau dimakan bidaknya di sini. Kalau kuda D4, raja A3, raja B1, ini susahnya main catur. Kalau A4, kuda C2 skak, makan ini. Tapi sebelum ini dikok dulu, kok. Raja A1 maju. Do you understand? You understand ya? Kalau kuda C2, oh itu jawabnya. Ini pinter nih, kuda C2. Kalau makan, pat. Remis. Nah sekarang udah tahu begini, ada langkah lain enggak? Ini pinter nih. Kalau tadi begini, kuda C2 skak, makan ini yang disebut pat, bahasa Inggrisnya stalemate. Nah, kalau begini, adakah langkah lain yang membuat kita menang? Butuh satu tempo untuk memenangkan ini. Hah? Boleh ke H7. Kalau ke H7 ini diginiin. Atau gajah E4. Ya. Ya, ini pinter nih, ya. Artinya setelah ini menang. Setuju nggak ini menang? Menang. Nah, nanti kamu gunanya bawa papan catur di kutak-atik. Mohon maaf siapa di sini, Pak Yosef Majela. Kemarin saya ke Mongolia, saya terbang tanggal 21. 5 pemain kita nggak bawa papan catur. Yang bawa papan catur cuman 1. Mana siapa namanya? Pemenang nasional. Safira yang bawa papan catur. Mana orangnya? Ada nggak di sini? Nah, itu dia menang. Bagaimana kita tahu kalau kita kutak-atik? Nah, seperti ini. Itu susahnya main catur. Nanti ada konsep triangular dan seterusnya. Oh ya, sebelum saya terusin, saya perkenalkan, saya juga bersama teman saya, mohon izin, tuh namanya Ibu Tiara Trisusanti, itu penasehat spiritual saya. Tepuk tangan boleh. Nah sekarang, apakah konsep pion ini sudah dipahami? Nah kalau permainan akhir seperti ini, dulu pernah terjadi tuh. Kalau musuhnya benteng seperti ini, gajahnya, rajanya harus dibawa yang beda dengan gajah. Jadi seperti ini dia akan mati. Ini pernah terjadi antara partai kakak saya Erwanto lawan Nalom Silalahi. Dia belum ketemu. Terus saya info ke dia, tuh gajah sembari ke WC, rajanya lu bawa ke petak yang beda dengan gajahnya. Kalau gajahnya demikian akan begini, Pak. Kena tempo. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Jadi di sini juga banyak pelatih. Mohon izin, para pelatih pemahaman fundamen harus kuat. Tadi saya lihat di ujung sana, apa masih ada Pak Roni Gunawan melawan Pak Rudi Lantang. Dua-duanya udah senior. Itu yang disebut jembatan Lusena. Saya nggak tahu hasilnya menang mana. Kalau ngelihat sepintas mestinya menang Pak Roni.
Benar menang Pak Roni? Iya. Tadi saya sembari ke toilet, saya lihat begini posisinya. Jangan ada yang bilang kok Pak Utut apal. Ya dulu hidupnya dari main catur, dapat duitnya dari catur. Nah seperti ini yang disebut begini, dia jalan gini, dia gini, ini yang disebut jembatan Lusena. Di blok yang posisi di sekaknya. Kalau yang paling gampang untuk konsep jembatan Lusena seperti ini. Nah, seperti ini gimana menangnya? Oh, ini benteng di sini. Ini dia begini. Gimana cara menangnya? Bentengnya harus menutup di baris kelima. Jadi ketika disekak, raja di F6, benteng F5, G5. Kan seperti ini, disekak ke sini. Ke sini dia begini. Nah, ini jawabnya ini. Dia begini. Oh, maaf. Ini gimana? Enggak, ini begini, sekak. Sekak, dia ke sini kan. Kalau ke sini jawabnya ini. Ke sini jawabnya ini. Katakanlah dia jawab ini, ke sini. Sini, sekak, sekak. Sini ya. Ini benteng F1, ini menyusul ini. Itu yang disebut Lusena. Tadi Pak Roni Gunawan melawan Pak Rudi Lantang. Sekarang siapa yang mau tanya? Terutama anak-anak. Problem utama pecatur kita sekarang semua pakai komputer. Komputer membantu, tapi pemahaman fundamen itu sangat penting. Ada yang kenal tema Swisensuk enggak? Irwanto Sadikin dulu bilangnya Swisensuk. Nah itu dia Irwanto. Itu ada Irwanto, ada Anjas Novita. Sekarang tolong Pak Putih Raja G1, G Raja Golf 1, menterinya A2, benteng E1 dan C1, kudanya F5, E4, ya, kuda putih E4, pionnya G2, F2, A3. Nah, hitam Raja G8, menteri B2, ya, gajah G7, benteng F8, D8, pionnya F7, A6, B5. Ya, D8, pionnya F7, A6 dan B5, kudanya satu lagi di A5. Nah, jadi momen sesungguhnya dari begini, putih jalan kuda F5, hitam menteri B2. Siapa yang bisa memberi jawaban clear tanpa ngelihat komputer? Ini ada konsep Swisensuk. Kalau kita proses berpikir, kan ada yang disebut kandidat langkah, calon langkah. Kalau putih kan pasti ini kan menterinya diancam. Menteri makan B2, gajah makan B2. Benteng C7, gajah makan A3, benteng A7, benteng A8. Seperti itu. Tetapi selain itu, adakah langkah lain yang sifatnya tidak terduga, yang kita sebut langkah selipan atau Swisensuk? Ayo. Kalau ada yang bisa tanpa ngelihat komputer, maju ke depan. Tadi di sini ada Kui Japeng, ini murid saya di Enerpak. Bisa Kui Japeng maju? Ya coba, ini kelahiran 73 dia. 74. Sionya Macan Hou.
kuda E7, kuda H6 skak, raja H7. Coba jalani. Kuda G5 skak, jalan raja G6. Benteng E6 skak, F makan E6. Menteri F6. Menteri F6 Pak, jawabnya. Nah, Pak Yosep juga udah mulai lambat, umurnya udah 50 soalnya. Wih, Japek. Kelihatannya nggak cukup nih Japek. Nggak apa-apa, tenaganya kurang, ini dapat kenang-kenangan. Ada susu bir brand tapi produk Java, bukan dari Pak Utut, dari Java. Coba dibalikin lagi. Menteri B2, Menteri A2. Nah, tadi dia skak. Kalau gajah makan H6, Menteri makan B2. Ini konsepnya decoying, mengalihkan ini. Tapi tentu dia nggak begitu. Raja H7. Kalau Raja H8 kuda makan F7. Japeng bener. Raja H7, Menteri kali B2, gajah B2, kuda makan D8, menang 1 pion. Nah, tetapi ada ini, kuda G5 kalau dimakan, makan ini, Raja G6. Karena Menteri Putih sudah dalam genggaman. Nah, kalau ada yang mau jawab silakan. Kalau yang merasa terlalu sulit nggak apa-apa, nanti akan ada yang mudah-mudah. Ini kita baru 15 menit. Jangan pakai komputer. Pak Hasian kalau mau jawab juga boleh. Udah. Jangan jawabnya satu langkah maju ke depan kamu. Nih jawab ya, maju. Ya, kuda E7 skak kata dia. Jawabnya Raja H8. Sebab kalau Raja H7 kuda G5 skak. Wow, benteng C5. Pinter anak ini. Nih dia jawab benteng C5, menterinya gratis. Kalau menteri makan A2, coba Pak, coba menteri makan A2, jawabnya benteng H5 skak. Terpaksa gajah H6. Benteng makan H6 skak, Raja G7, kuda F5 skak, Raja G8. Nah, kamu siapa namanya? Oh, pinter kamu. Nah, ini hadiahnya. Wah, ini jawabannya catur. Oh, nah, jawabannya seperti itu tadi. Ya. Ya. Oh ya ya ya. Foto ya dong. Sini. Ini pemain catur rata-rata sekarang dari orang menengah ke atas, ngelihat dari mukanya Pak Denny. Kalau zaman dulu kita mukanya orang melarat semua. Kalau orang melarat penyakitnya kalau nggak congean, korengan, karena kurang gizi. Ini kan mukanya orang sedeng nih, mukanya mandinya air ledeng. Kalau kita dulu mandinya air sumur. Tuh Pendeta Hasian Panggabean, rumahnya dulu di Pademangan. Airnya pasti asin. Kakaknya namanya Budi Panggabean. Masih hidup apa udah wafat? Masih hidup. Oh,
udah meninggal, pass away. Ya mudah-mudahan dia karena Kristen, dia ada di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku memelihara iman, aku telah mengakhiri garis akhir. Jadi ini jawabnya kuda E7 skak, Raja H8, benteng C5. Ini yang jalanin Pak Utut. Tapi ketika pertandingan kan nggak ada yang bisikin. Ini tahun 2002. Saya melawan waktu itu juara dunia namanya Anatoly Karpov. Ini di Kapdak. Di Kapdak tuh tulisannya CAKFDA, Kapdak bahasa Prancis. Itu di Riviera. Pak Utut masih muda, ngelihat perempuan pakai bikini. Nanti kamu juga kalau jadi Grandmaster top, kamarnya sendiri besar, menghadap pantai. Kalau sekarang di mes nggak apa-apa ya. Mau ada yang tanya? Ini konsepnya benteng C5 Swissensuch. Sekarang ada konsep penetrasi. Tapi kalau yang tua jangan mengharapkan yang penetrasi setelah jam 9 malam. Tapi ini konsepnya penetrasi. Coba putih Raja A2. Jangan. Raja A2. Pionnya A3 B2 C4 D4 H2. Pak Utut agak sering vertigo akhir-akhir ini. Mungkin kebanyakan yang dipikirin. C4 D4 bukan G. H2 pionnya. Raja A2. Iya. Bentengnya, menterinya di Delta 2, menteri putih Delta 2, bentengnya di G3. Nah, sekarang hitamnya Raja H8. Ya, menterinya di Hotel 4 di H4, bentengnya di E4, benteng hitam. Nah, terima kasih Pak Yosep. Pion hitam H6, F7, F6, A7, B6, Charlie 7, C7. Nah, ini sekarang putih jalan. Terakhir makan E4, benteng makan E4. Sekarang putih jalan. Ini yang disebut Pulau Bidak Island. A3 B2 C4 D4, A7 B6 C7. Pionnya dia kalau kata almarhum Edi Handoko ini disebut gigi bajing. Gigi bajing ini lemah. Seandainya begini kuat. Ini F7 F6 H6. Edi Handoko Pak Denny di tahun 2008 Desember telepon saya 40 menit. Seumur-umur dia nggak pernah teleponan. Rupanya setelah itu 2 bulan kemudian beliau menghadap Sang Halik Februari tanggal 17 2009. Dia hanya bercerita bahwa pecatur top nasional kita menurun karakternya. Saya bilang solusinya apa Pak Edi? Dia bilang ini kalau perlu bos nggak usah dikirim dulu dalam 2 tahun. Ini anak-anak udah gila ini. Kalah juga udah ketawa, kerjaannya foto-foto terus. Ibu bapak itulah karakter. Tapi kita kan nggak boleh berhenti. Kalau berhenti amblek kita. Kita jalan terus karakternya seperti ini. Tapi kita harus jalan terus. Sekarang saya jadi ketua umum Percasi. Nanti Februari akan ada yang mengganti. Karena kalau saya terus di dunia ini kalau nggak pernah berganti pasti jelek. Bahasa Inggrisnya overstay. Di bidang apa aja, baik politik termasuk olahraga. Nah sekarang putih jalan, siapa yang bisa menjawab dengan clear? Kecuali ya Pak, maju Pak. Nah, wow ini Pak siapa namanya? Hendra Gunawan. Eka Gunawan. Kelahiran tahun
60, berarti sionya tikus. Ya betul. Tikus tuh cari makannya dapat aja. Menteri G2 terpaksa mau diancam ke D8 skak, benteng di E8. Terus masih berapa lama lagi? Oke. Kalau dia nggak ada langkah benteng E8, Pak Eksa Gunawan langsung menang. Kalau nggak ada langkah benteng turun, karena ancamannya benteng G8 skak, Raja H7, Menteri G7 skak mat. Oh, benteng H3. Oke. Menteri bisa Menteri F4, bisa Menteri G3. Terbaik Menteri F4. Menteri C6. Menteri C6, jawabannya benteng Delta 8, D8. Oke. Benteng F3, Menteri makan D4. Menteri makan C7, jawabannya benteng F8. Oke, artinya nggak langsung menang Pak Eksa. Ya, kita terima kasih, kita tepuk tangan. Pak jangan pulang dulu nih, ada kenang-kenangan dari Java. Wah, kenang-kenangannya udah habis, ini susu terakhir. Biar sehat ya. Coba diulang lagi Pak. Oh, ayo maju kamu. Menteri G2, kamu namanya siapa? Kiki. Kelahiran tahun 2008. 2008. Terus benteng E8. Menteri F2. Ini konsepnya pin, mengikat menteri yang dihampat dengan catatan mau benteng G8 skak. Terpaksa benteng E4. Nah, saudara-saudara, adik-adik, sebelum ini, seandainya bidaknya di sini tidak gigi bajing, dia bisa jawab Menteri H6, Aman Sulaiman. Nah, sekarang karena dia bidaknya di sini, menterinya kemanapun ini dimakan, terpaksa. Ini namanya force variation, varian paksa. Terus kalau sekak dimakan. Kalau mau remis, ini rata-rata pemain kita kalau lawannya elonya 2700 pasti gini lagi. Ini, gini, gini, gini. Ini namanya draw by repetition, remis melalui pengulangan langkah. Menteri F5 mau ancaman Menteri C8 skak, Raja H7, Menteri G8. Terpaksa Pak, benteng E8. Nah, benteng G4. Menterinya pergi, di sendok F6, sendok itu. Terpaksa tadi dia nggak bisa benteng E8. Dia benteng E6. Ya kan? Kalau tadi menterinya bentengnya langsung E8, benteng G4, karena F6-nya hanging. Hanging itu gantung. Seandainya tadi pionnya di H6, H7, ini bisa benteng G4, Queen H6. Jadi letak bidak aja sangat berpengaruh. Oke, tadi jawabannya ini
Benteng E6, kamu jawab Kiki. Menteri D5. Sekarang kalau anu Menteri D8 skak, Raja H7 itu. Di sini hitam menyerah. Kita beri aplaus buat dia. Wah, ini hadiahnya udah nggak ada. Ada, oh, masih ada susu. Susu campur duit, senengan dikasih susu doang apa dikasih uang? Nah, uang juga, ya udah nih. Tuh, sama ini, tuh, ya, dah. Jawabannya ini yang disebut penetrasi. Sekarang kalau benteng E8, udah, siapa Kiki? Ya. Kalau benteng E8, menteri makan F7. Kalau dia jawabnya, minta maaf Pak, kalau dia jawabnya Raja H7, jawabnya menteri D8. Inilah susahnya catur. Ini yang disebut, sekali lagi, kalau kita bertanding kan nggak ditanyain, ini posisi gini gimana menangnya. Kita harus punya insting, killer insting, bukan basic insting. Kalau basic insting yang main Glenn Close, itu cerita suami istri punya pacar, ini ke sini, ini ke sini lagi, ini ke sini, ini ke sini. Pak, kalau D5 ini dimakan kok. Ini ke sini kok. Main catur itu dari menang jadi kalah sama mudahnya. Terakhir, Pak, putih Raja B2, Menteri F6 nih, kalau saya sebut masih putih semua. Menteri F6, bentengnya delta 2. Dah. Bentengnya delta 2, D2, benteng G3, pionnya B4, C2, D4, G7. D4, G7. Hitamnya Raja E8, Menteri E1, pionnya A6, F7, E6, D5. Rajanya di E8 Pak, bentengnya di G8 dan di C8. Nah, pionnya lagi satu di F2. Ya, pion putih. Ini jatuh nih. Nah, ini terjadi di babak akhir Olimpiade di Budapest kemarin. Kita pemain terbaiknya termasuk Pak Denny, semua di sini main pon. Pak Utut selalu dihadapi dilematis, top playernya harus main pon, sementara kita kalau main pon nih kan dapat duitnya jadi miliaran. Pak Denny tabungannya mungkin udah empo ada ya Pak. MPOA itu 1,5 M. Kemarin saya cek Laisa Latifah 800 juta. Lah kalau di Olimpiade dikasih uang saku PB maksimum $1.500 ya ikut ke sana lah. Nggak mungkin juga kita larang. Jadi ini namanya Chris siapa namanya tuh? Yang papan 4 kita, yang anak muda. Chris siapa namanya? Christopher siapa namanya? Christopher Reynard. Musuhnya orang Libya. Minta maaf ya, kita sekarang lawan Hong Kong aja nggak jaminan menang. Lawan Singapura nggak jaminan menang. Tapi kita harus maju terus. Nah, Christopher Reynard jalan benteng E3. Musuhnya jalan menteri makan D2, benteng makan E6 skak, F makan E6, menteri makan E6 skak, hitam jalan Raja D8. Nah sekarang putih jalan menteri G8 skak. Nah siapa yang mau jawab kalau kamu jadi hitam?
You want? Yes, please come. Where you from? Oh, Indonesia. Saya pikir Singapura kamu. Ayo. Ayo, maju. Siapa namanya? Charles. Charles. Kamu kelas berapa? 8. 1 SMP. 2 SMP. Coba Charles jalan apa? Raja D7, Menteri makan C8. Kok. Raja makan C8, Quinteros. Maju. Kok. Quinteros itu orang Argentina. Manuel Quinteros. Raja C1, Menteri makan D5. Nah, ketinggalan 3 bidak. Menteri makan B4 skak, Menteri B3. Nah, Menteri makan D4, Menteri C3 skak. Menteri makan C3, Raja makan C3. Ini menang siapa kalau gini? Ya udah, nggak apa-apa Charles. Terima kasih ya. Ini kamu dapat nih untuk keberaniannya. Ini susu kamu minum sama kakak apa adikmu ya? Punya adik nggak? Nggak sendirian, anak tunggal. Ya udah habisin sendiri ntar malam. Tuh susu bir brandnya Java. Mukamu muka pinter. Matematikmu udah berapa Charles? Lo matematik 24 gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti dari pemain catur ada yang jadi direktur bank, jadi pilot, ada pengusaha, ada yang jadi macam-macam lah. Nah, sekarang apa jawabannya? Kamu udah jawab. Jadi benteng E3 tadi begini. Ini menteri di F6, ya. Benteng E3, menteri makan D2, benteng makan E6, F makan E6, menteri makan E6, Raja D8, menteri G8. Jawabannya Raja E7. Ini yang disebut konsep decoying. Sekarang kalau dia makan C8, kalau makan ini kalah, ini dimakan skakmat. Ini partai terakhir, saya deg-degan. Kalau ketemu Raja E7 ini, negara kita turun 15 rankingnya. Karena dia membuat kita jadi menang 2,5, 1,5. Kalau draw 2-2, kalau ini kan makan kok. Kesini draw. Kalau Raja A2 jawabnya apa? Perlu sekali lagi presisi. Nah, Menteri 4 yang benar. Terpaksa ke sini. Kalau kamu ke sini kalah lagi. Raja B3 dia. Lo Pak Utut main catur susah ya susah. Tapi siapa yang suruh kamu main catur kan begitu. Jadi untuk jadi jago itu susah sekali. Nah, apakah langkah, tolong dipasang lagi Pak. Apakah langkah ini yang terbaik? Ini gunanya pelatih. Jangan hanya ngelihat hasilnya 1-0. Adakah langkah terbaik selain benteng E3? Benteng E3 nyata-nyata kalau dia ketemu tadi langkah Raja E7 remis. Langkah terbaik sesungguhnya benteng F3. Mau makan ini. Terpaksa benteng C7. Baru makan. Kalau benteng E7 makan, kesini makan, jadi Quinteros. Terpaksa ini. Makan skak, Raja E7. Menteri F7, G8. Putih menang. Kalau dia Raja D7, Menteri F7. Ya.
habis itu G8. Main catur begitu. Jadi langkah yang baik itu adalah yang benar ketemu benar. Tadi dia benar, jawabannya salah, jadi menangnya mudah. Yang sesungguhnya menang ini. Nah, terakhir yang enteng-enteng, karena kita sudah harus selesai, saya tanya, siapa tadi penasehat spiritual Pak Utut? Oh, jangan itu namanya. Nggak ada ya. Namanya siapa? Oh, Susanti. Ya udah, kamu bener separuh. Ayo sini maju. Ini bener separuh dia. Ya ada. Nah, karena hadiahnya udah nggak ada dari Pak Utut buat makan. Ya. Nah, udah nggak usah difoto. Oh, pakai difoto. Dan yang terakhir, tadi yang partai penetrasi tadi itu partai saya lawan Vadim Milov tahun 1994 di Swiss. Karena partai itu dianggap mengandung unsur keindahan, dapatlah saya emas murni. Namanya orang melarat, kadang nggak punya uang, emasnya udah saya sekolahin. Sekarang ya, ayo Pak Stanley in Kiriwang. Dan ini yang terakhir, sebelum selesai, putih Raja D6, pionnya putih E4 F3 H4, hitam Raja G6, ya, pionnya H5 F6 E5. Sekarang putih jalan, hitam jalan. Hitam jalan. Ini konsepnya oposisi. Jangan kamu udah jawab. Yang senior juga boleh jawab. Prima mau jawab. Kalau benar dapat tiket nih kamu Palembang. Ayo maju Prima. Nah, ini dulu murid, sekarang anaknya maju. Kalau wajahnya udah wajah bukan orang susah nih. Ini udah pegawai bank. Kepala cabang. Oh, kalau kepala cabang sekarang udah punya uang. Cuman hati-hati, nanti kamu ngakalin uang orang, kamu disendok kamu. Karena kepinterannya bisa buat ngakalin orang. Hitam jalan. Hitam jalan. Kalau putih jalan, putih menang. Kenapa Pak Utut bisa bilang menang? Kalau putih jalan, Raja E6. Nih, Raja G7, Raja E7, Raja G6, Raja F8. Ini dari belakang. Kalau yang udah tua-tua seneng sotomi. Disotomi ini. Kan dia begini, ini. Kalau dia ini jangan dimakan. Raja E7. Jadi catur itu harus benar ketemu benar. Kalau begini dimakan, Raja F5, menyusul Raja F4 draw. Nah, sekarang apa jawabnya? Sekarang hitam jalan, jawabnya apa? Apa? Ini agak berat, biasanya Pak Utut ngasihnya yang gampang-gampang. Ini namanya oposisi jarak jauh, long distance opposition. Jadi kamu tuh di kepala sudah tahu tuh long distance ya, Raja H6. Bayangin, ada petak F7, G7, H7, H6, yang benar hanya satu, Raja H6. Coba sekarang Raja E7. Ya, Raja E8. Nah, Raja H8. Bayangin kalau dia G8 ada 6 petak tuh, H6, G6, H7, F7, H8, G8, F8, yang benerannya H8. Ada 7 petak yang benerannya satu. Jadi pemain catur itu harus presisi. Nah, kalau ini jawabnya ini. Kalau dia jawab ini kalah, Pak. Raja F8, Raja D7, Raja F7, Raja D6.
Raja G6, Raja E7 lagi. Raja E6. Nah ini hanya bisa kalau kamu pegang papan catur nih yang kecil-kecil. Nggak hanya bisa lewat layar komputer. Oke, kita terima kasih buat Pak Kepala Cabang. Tapi walaupun udah Kepala Cabang dikasih hadiah juga nggak apa-apa ya. Nah, ianya cepet kayak Johnny Goodell. Ya. Terima kasih, dan sebelum saya akhiri, pertanyaan ringan, siapa juara dunia putra saat ini? Jangan. Coba nih, yang ini nih, ini ya. Kamu nggak nunggu. Siapa juara dunia putra saat ini? Siapa tahu? Nih kamu ya. Kamu. Iya dia. Siapa? Yang udah. Jangan nanya. Ya ini coba. Siapa juara dunia putra saat ini? Guges. Dari mana? Dari India. Kenapa saya tanya? India lebih susah dari kita, lebih melarat-melarat. Yang kusta isinya banyak. Tahu tuh tahun 2001 ke Kalkuta masih banyak yang kusta. Kita jauh lebih baik. Dia bisa juara dunia. Kenapa kita nggak bisa? Kita belum berhasil itu lebih karena karakter kita. Ya, dan ini dikasih hadiah. Kamu kecil aja. 2 lembar nih. Dah, bentar beli makan bergizi dah. Siapa juara dunia wanita saat ini? Nah, kamu udah maju tadi. Dari yang senior, siapa juara dunia wanita saat ini? Ya. Maju. Sini. Ayo. Ju Wenjun. Maju. Ngomong. Ju Wenjun. Ya, kita tepuk tangan. Kenapa saya harus sebutkan ini? Asia itu sekarang kekuatan utama dunia. Kita Asia bukan. Bisa nggak? Harusnya kita bisa. Kalau kita nggak bisa itu lebih karena kita belum ketemu cara terbaik untuk mengasah diri kita. Ini juara dunianya Yu Wenjun, bener. Ini buat hadiah kamu karena dari Javanya udah habis ya, udah. Demikian, mudah-mudahan pertemuan singkat kita yang hampir 1 jam memberi manfaat. Yang penting masyarakat catur nggak perlu mengeluh, setuju ya? Setuju nggak? Setuju nggak? Masyarakat catur nggak boleh ngomong jelek soal orang lain, setuju nggak? Jadi kita pikirannya positif, kita jalan dengan kemampuan kita teruskan. Dan terakhir saya sebut catur. Kurang kencang, catur. Indonesia. Kita terima kasih kepada Java yang sudah 26 tahun. Kepada almarhum Pak Handoyo kita doakan semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisinya. Sekarang Java dipimpin oleh putranya Pak Renaldo Santosa. Mudah-mudahan Java tambah maju. Kalau saya bilang Java, saudara-saudara bilang luar biasa. Java luar biasa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Dah, habis ini kan harus siap-siap. Makasih Pak Yosef Majela ya. Ini juga orang pencinta catur ya. Makasih. Luar biasa, lagi tepuk tangan buat Grandmaster Utut Adianto. Seneng nggak ya Bapak Ibu ada coaching klinik? Seneng apa enggak? Yang dapat hadiah jawabnya pasti seneng banget ya. Kalau bisa coaching kliniknya setiap hari ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu boleh silakan mempersiapkan diri untuk babak selanjutnya. Di babak ketiga sebentar lagi kita akan mulai. Saya mengingatkan bahwa tayangan ini ditayangkan secara langsung, secara live via YouTube dari Java Indonesia. Pemirsa silakan boleh tulis kolom komentar, sampaikan dari asal kamu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sampai jumpa semuanya.